Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mempresentasikan mengenai bagaimana cara internet bekerja untuk memenuhi salah satu tugas UAS dari mata kuliah jaringan komputer lanjutan. Jadi apa itu internet? Internet itu merupakan kumpulan jaringan komputer di seluruh dunia yang saling terhubung dengan tujuan adalah memfasilitasi pertukaran informasi seperti email, web, video, dan juga layanan daring lainnya. Jadi semua komunikasi itu mengikuti aturan yang disebut dengan protokol, dan yang paling umum itu adalah TCP/IP. Jadi di sini ada beberapa komponen utama internet, yaitu ada client, server, router, dan switch, dan juga media transmisi. Jadi internet itu dia tidak berdiri sendiri, tapi merupakan kumpulan dari ribuan jaringan kecil. Data dikirim dari satu perangkat ke perangkat lain melalui router dan switch. Jadi setiap jaringan lokal itu bisa terhubung ke jaringan lain, sehingga akhirnya membentuk jaringan global bersama bernama internet. Nah, di sini juga ada proses dasar akses internet. Yang pertama itu penggunanya akan mengetik alamat situs atau URL di browser. Jadi browser ini akan mengirim sebuah permintaan ke server melalui jaringan. Kemudian permintaan tersebut menjadi sebuah data yang dipecah yang kemudian diubah menjadi paket kecil oleh TCP/IP. Kemudian server akan menerima permintaan dan mengirimkan respon. Lalu browser akan merangkai kembali paket dan menampilkan halaman web. Nah, jadi setiap kali kita membuka situs web itu, komputer kita itu sebenarnya berkomunikasi dengan server tempat situs itu disimpan. Jadi komunikasi terjadi melalui jalur yang kompleks, tapi berkat sistem paket data, prosesnya menjadi lebih cepat dan juga efisien. Nah, yang selanjutnya itu adalah DNS atau Domain Name System. Jadi Domain Name System ini fungsinya adalah menerjemahkan nama domain menjadi sebuah alamat IP. Sebagai contoh, seperti domain www.google.com. Di situ IP-nya akan menjadi 142.250.190.178. Nah, jadi tanpa DNS ini, kita harus mengingat IP dari setiap situs. Jadi tahap pencarian itu, browser akan mengecek cache lokal. Nah, jika tidak ada, minta ke DNS resolver ESP. Resolver mencari ke root, kemudian ke TLD, kemudian ke authoritative server. Jadi DNS ini adalah sebuah perangkat yang membantu browser menemukan alamat IP dari nama domain. Misalnya, ketika kamu mengetik google.com, DNS itu akan mencarikan alamat IP agar koneksi bisa diarahkan ke server yang benar. Kemudian yang selanjutnya itu ada protokol internet atau TCP/IP. Jadi TCP/IP ini memiliki dua fungsi, yaitu yang pertama memecah data menjadi paket, dan yang kedua itu menjamin paket tersebut sampai dengan benar. Nah, untuk IP sendiri itu fungsinya adalah menentukan alamat asal dan juga tujuan. Setelah itu mengatur rute perjalanan data. Jadi protokol ini antara TCP/IP dan juga IP itu mereka bekerja secara berpasangan. TCP fokus kepada keandalan agar data sampai secara utuh. Sedangkan untuk IP sendiri, dia lebih fokus kepada pengiriman dan alamat. Nah, selanjutnya itu ada keamanan dan juga enkripsi. Jadi, internet itu adalah sebuah jaringan publik yang sangat rentan untuk disadap. Jadi, solusi keamanannya itu adalah menggunakan HTTPS atau SSL dan TLS, yaitu dengan mengenkripsi data supaya tidak bisa dibaca oleh pihak yang lain. Atau bisa juga menggunakan firewall, yaitu menyaring lalu lintas yang berbahaya. Dan bisa juga menggunakan VPN untuk mengenkripsi koneksi pengguna. Jadi, data yang dikirim tanpa enkripsi bisa dilihat oleh orang lain, misalnya seperti password. Nah, HTTPS itu mengenkripsi komunikasi, sehingga membuatnya menjadi lebih aman. Dan firewall dan juga VPN melindungi pengguna
dari serangan atau pengawasan tidak sah dari luar. Oke, mungkin hanya itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.